Oke teman-teman, nah ini episode ketiga ya. Kita jumpa lagi di sesi kepenulisan dari penerbit Kali.com di Medan. Nah, masih bersama kami, siapa lagi kalau bukan kami, Bang Vincent dan Bang Ananta. Nah, kalau 2 episode sebelumnya kita masih bicarakan soal hakikat menulis, kemudian manfaat, sampai kemarin kita lebih detail lagi tentang dunia kepenerbitan. Ya, termasuk peluang-peluang yang bisa kita ambil di momen-momen seperti ini di masa pandemi ya. Di masa-masa pandemi dan COVID-20. 2020 maksudnya. Nah, kali ini kita coba lebih ke peragaan ya, Bang Ananta ya. Iya. Jadi kalau kita sebut menulis, yang penting kan praktiknya. Iya, benar sekali. Cuma sekadar teori, konsep, ya siapapun bisa. Iya. Kan gitu kan. Nah, masalahnya kan masing-masing penulis itu punya semacam genre ataupun style lah, ataupun teori tersendiri untuk bisa menulis. Terus kemudian teori itu praktiknya seperti apa? Gitu. Nah, ke Bang Ananta dulu nih. Kalau untuk pemula ini lah Bang. Iya. Kan dia masih mahasiswa tapi pengen nulis artikel opini misalnya di koran ataupun nulis blog. Apa yang kita harus pertama kita bikin? Cari topik, judul, atau terjebak di judul. Nah, kan begitu. Kalau cari topik nanti ketemu pemain bulu tangkis. Topik Hidayat itu. Oh itu ya. Tapi dia dari topik untuk main bulu tangkis ya. Dia aslinya namanya Topik. Tapi setelah main bulu tangkis dia Taufik ya. Iya. Jadi pengalaman ketika mula-mula belajar menulis itu seperti itu. Kita cari topik, cari judul, bingung kita kemana kan, atau kadang-kadang coba mau hebat meniru tulisan orang yang udah lebih bagus di buku. Lalu ketika udah mulai ketemu tengahnya, kita terhantam nih sama fakta yang kita temukan, misalnya kutipan atau hasil wawancara gitu kan. Maka saya coba telusur dari pengalaman yang ada, saya punya kiat yang saya jadi mudah mengingatnya. Kiat itu namanya PRET. Pret ya? Ya, PRET. PRET. Jadi ketika buang angin, PRET, teringat dari buang angin. Itu. Ya ada singkatannya. Ada singkatan. P itu poin. Misalnya kita bahas apa nih? Apakah masker benar-benar bisa jadi jaminan di masa pandemi ini misalnya? Ternyata enggak gitu. Oh, masker bukan jaminan. Bukan jaminan. Kok bisa? Karena yang jadi jaminan itu BPKB sama surat tanah. Oh, itu kan termasuk benda-benda padat gitu ya, yang bisa dicairkan. Betul. Oh, jadi BPKB benda padat bisa dicairkan. Bisa dicairkan ya. Emas benda padat bisa dicairkan. Bisa dicairkan. Oh, gitu. Surat tanah juga benda padat, kertas ya kan? Iya, bisa dicairkan. Itu bisa jadi jaminan. Ini belajar fisika, Pak. Lalu misalnya tadi mohon maaf ya, kita gantilah topiknya. Misalnya bagaimana sih kita memperoleh penghasilan tambahan di masa pandemi ini? Ini topik ya. Topik poinnya itu bagaimana cara mendapatkan penghasilan tambahan di masa pandemi. Oke. Berarti kiatnya adalah bagaimana kita bisa menjumpai konsumen secara tanpa tatap wajah gitu kan. Dan itu hanya bisa jembatannya sama teknologi online. Nah, salah satu adalah menulis. Oke, kita dapatlah kan kiat menambah penghasilan di masa pandemi dengan menulis gitu. Baru masuklah ke R. R itu reason. Alasannya apa? Di masa pandemi faktanya lah kita nggak bisa keluar rumah secara leluasa seperti yang masa normal yang lalu. Ada new normal gitu. Semuanya terdisrupsi. Kemudian kita kasih E itu example, contoh. Ya saya sendiri mengalami ya kan. Saya nggak bisa semudah dulu ngasih training sama siswa yang pernah saya berikan training menulis. Lalu saya cari cara gimana? Ya udah saya berikan video, saya rekam di sini seperti guru-guru yang sekarang juga ditekankan kan memberikan video pembelajaran begitu. Lalu saya kemas, saya kirim via Google Drive ataupun dikirim via WA. Nah kembali ke T, tekankan kembali pada poin itu bahwa dengan mencoba kiat memberdayakan teknologi online, kita tetap bisa memperoleh penghasilan tambahan. Topik udah muncul kan? Topik udah muncul. Kita kembangkan, cari apa rincian dari situ kan? Benar. Itu dia. Kalau Bang Vincent sendiri gimana? Kalau apa? Ya gimana ya?
banyak konsep dan teori. Cuman ini kayaknya pengulangan yang udah disampaikan di episode yang lalu kan. Jadi ini cerita waktu masa kuliah. Ini kan ikut pelatihan ini Pak. Iya, iya. Pelatihan menulis waktu kuliah. Kebetulan ini narasumber waktu pelatihan workshop ini adalah senior kami di komunikasi. Sudah wartawan pada masa itu kan. Nah, saya masih mahasiswa Cen lah. Iya, iya. Gitu kan. Cen 2 di atas. Cen pangkat 2 kan Cen. Berarti Vincent, Pak. Iya, pas pula gitu kan. Nah, waktu itu ada yang bertanya peserta ketika di workshop itu. Peserta nanya kepada narasumber si abang tadi senior kami, Bang, nulis itu sebenarnya gimana sih caranya? Iya, iya. Nah, abang ini diam lama gitu kan. Kemudian dia bilang kalau nulis ya nulis aja gitu. Jadi mengalir aja ya? Iya, jadi apa yang dipikiran ya kan? Nah, aku pikir dia asal jawab aja kan. Abang ini ngerti nggak kan gitu kan? Ternyata itu rumusannya benar seperti itu. Iya, iya, iya. Jadi aku ingat-ingat lagi kalimatnya. Tulislah, ya tulis kalau mau menulis. Jadi sampai ke rumah saya mikir-mikir, kan? Oh menulislah. Kalau kita mau menulis ya menulis, berarti kalau kita mau memikirkan untuk menulis, itulah semacam topiknya. Iya, benar sekali. Ya, ya. Jadi muncul rumusan baru daripada itu. Misalnya kalau kita mau menulis, tulislah apa yang kita memang pikirkan. Betul, betul. Nah, misalnya kita mau memikirkan tentang cara menulis, itulah topik tulisannya. Pantas saya pernah dimarahin istri waktu itu. Nah. Saya nulis yang mau saya selingkuhi gitu. Jadi gini dia, enaknya kan gitu loh, misalnya kan ingat rumusannya. Jadi tulislah apa yang sedang kita pikirkan. Iya, iya, iya. Kan gitu. Udah kita kan di depan laptop seperti ini misalkan. Udah kita langsung ketikkan aja. Iya, iya. Kita lagi mikirkan apa misalnya kan. Nah, misalnya tadi kita pikirkan sedang talk show, mikirkan akan talk show. Nah, seperti ini kan situasinya kan. Atau mungkin yang lebih simpel lagi. Topiknya saya tidak bisa menulis. Ya. Udah itu bisa. Satu kalimat kan. Nah, itu udah jadi topik sebenarnya gitu. Benar. Karena kita memikirkan tentang ketidakmampuan kita menulis ataupun ketidakmampuan orang untuk menulis. Oke. Nah, kita tinggal lanjut aja. Misal tadi kan kalimat pertama kan. Nah, saya tidak bisa menulis. Titik, spasi, lanjut ke kalimat berikutnya. Kata Bang Vincent. Kata Bang Vincent di channel YouTube penerbit kalian, ketika ingin menulis tulislah apa yang kita pikirkan. Udah selesai. Tinggal kita lanjut saja sampai ke kalimat berikutnya tanpa kita memvonis itu apakah bagus atau tidak ya. Ini kalau dalam diskusi lebih tepatnya namanya brainstorming gitu ya. Iya, gagasan ya. Iya, dengan diri kita pribadi. Dengan diri pribadi gitu. Sebanyak mungkin apa yang terasa sampaikan saja. Iya. Jadi kemudian akan ada fase atau tahapan kita mensortir ya. Iya. Mana kita akan pilih. Betul. Jadi kalau tadi saya bilang jangan vonis dulu apakah itu bagus atau tidak soal tulisan kita, karena itu kalau kita sudah memvonis, kita kan berkelahi dengan diri sendiri. Oke. Padahal yang paling susah itu kan melawan diri sendiri. Melawan diri sendiri. Ya. Jadi kalau kita misalnya tidak memvonis tulisan kita situ sudah berhasil untuk tidak melawan diri sendiri. Benar-benar sekali. Jadi kita berteman dengan pribadi kita sendiri. Iya. Nah, itu konsep paling dasar juga itu. Tapi bukan berarti kepribadian ganda gitu. Sebenarnya semua orang, cuman nggak negatif. Ini yang positif. Kan di komunikasi kan ada istilah itu ya, komunikasi intrapersonal. Oh, komunikasi intrapersonal. Itu dia. Kayak meditasi juga begitu. Meditasi juga begitu. Oke. Mantap. Ini kalau saya teringat ya, Pak. Tadi kita cerita meditasi, komunikasi intrapersonal. Saya pernah di dalam satu materinya Pak Budi Sutejo menulis juga semacam penyembuhan katanya. Iya. Itu kasusnya yang Pak Habibie dulu almarhum saat meninggalnya ibu Ainun. Lalu dia merasa depresi. Kemudian dokter menyuruhnya menulis sebuah buku. Akhirnya jadi sebuah novel atau semacam begitulah ya. Hingga bisa menyembuhkan pikirannya yang depresi tadi. Nah, itu semacam self healing juga ya dari hasil tulisan itu. Ternyata ada dampak yang bagus dari menulis ya. Nggak hanya sekedar kita misalnya mengira itu dapat pemasukan ya, membuat kita sehat gitu juga kan. Iyalah, lebih cerah.
tulisan itu ya tadi kalau misalnya untuk penyakit tertentu bisa menyembuhkan secara apa ya, bersifat meditatif kan gitu. Betul. Nah, tapi dalam hal lain nulis dapat duit itu menyehatkan kantong. Semakin menyehatkan. Iya. Susah kalau mau nulis nggak makan kan nggak bisa nulis. Benar sekali ya. Iya. Jadi para pendengar talkshow jangan sungkan untuk mencoba menulis ya. Iya. Dengan cara tadi itu yang kalau nggak pret bisa tulis apa saja yang ada dalam pikiran. Iya. Sesederhana itu. Nah, jadi nggak usah memvonis itu bagus tidaknya. Bagus tidaknya, iya. Tulis aja gitu. Benar. Nanti kalau misalnya sudah misalnya kadang-kadang stuck gitu kan, nah, istilahnya block writing itu nggak bisa kita hindarkan. Writing ya. Gitu. Nah, makanya kalau udah kadang-kadang udah sumpah nggak tahu mau bikin kalimat apa aja gitu kan, kita bisa baca buku. Ya. Itu sangat membantu juga untuk ada kata-kata yang menarik, cocok dengan topik yang kita pikirkan. Setelah baca buku jadi tulisan. Iya, benar juga itu. Jadi Jadi coba mengabdikan diri ke dalam dunia penulisan. Jangan takut-takut untuk membuat atau sebuah yang mungkin teks yang ada di dalam pikiran kita. Semua hal bisa ditulis gitu. Semua Jadi bisa tulis. ingat konsep ini ya, kalau misalnya di media massa, ya kan ada berita, ya kan. Berita dalam bahasa Inggris kan news, ya kan. News itu kalau tanpa s, artinya kan baru ya. new kan gitu kan. Nah, ternyata news itu NEWS itu punya makna yang kita ketahui sehari-hari sebenarnya. N itu artinya north, utara. Oh, itu ya. Kalau E itu east, timur. S south dan W itu west ya kan? Barat. S south, selatan. Artinya semua tulisan itu bisa dari segala penjuru, dari utara, selatan, barat dan timur. Nah, artinya pikirkan tentang hal itu, semua hal bisa dibikin tulisan. Nah, misalnya kita udah tahu kan soal NEWS, ya kan? Misalnya, kita menulis soal S-nya aja, misalnya gitu kan? Bukan soal es krim, kan gitu kan? Jadi kita cari yang nggak usah terpaku pada makna tadi S adalah soap, tapi S itu sendiri kan SS. Iya. Misalnya gitu kan. Ini misalnya kan udah masuk bulan September, ber hujan, siapkan ember, takut bocor kan begitu kan. Nah, jadi itu sebuah fenomena alam, kita bisa bikin tulisan. Jadi kalau misalnya bulan-bulan musim penghujan begini, misalnya kita siapkan payung, ngecat atap rumah, nah, jadi sebuah persiapan itu kita bisa bikin jadi sebuah artikel ataupun tulisan ataupun di blog, misalnya gitu kan. Jemuran gimana di dalam rumah? Iya, siapkan atap sebelum hujan, misalnya gitu kan. Karena dia nggak punya payung, gitu di rumah aja kan. Kan kalau di luar kan pakai payung walaupun hujan. Jadi siapkan atap sebelum hujan atau kanopi itu ya. Siapkan kanopi sebelum hujan. Karena dia nggak punya rumah, dia tinggal di bawah kanopi. Nah, kan topik-topik seperti itu menarik juga, gitu kan. Nah, ada juga yang menarik soal bulan September. Apa itu? Biasanya kan ada September sampai Desember itu kan musim penghujan. Iya. Tapi kalau kita googling, kita cari-cari di internet itu, ada yang bersifat anomali sebenarnya. Iklim dunia saat ini. Bisa saja kemarau gitu. Walaupun dia dulu misalnya 10 tahun lalu ini biasa musim hujan, tetapi kadang-kadang panasnya juga terik. Betul. Nah, itu kan satu fenomena yang bisa kita tangkap untuk kita jadikan tulisan. Bisa juga soal ini ya, Bang ya, fenomena mengenai pendidikan jarak jauh ya. Gimana sekarang kan orang tua harus bekerja keras juga mendidik anaknya, apakah dia ketemu kiat atau malah ini soal mindset lah gitu intinya ya. Bagaimana kita menghadapi anomali atau disrupsi itu sendiri agar kita bisa eksis ya. Demikian lah Bang ya. Iya. Salah satunya keterampilan Indonesia. Pun tadi kembali waktu yang kita paparkan yang episode lalu kan, yang paling dekat dengan kita lah yang kita tulis, dan memang tapi yang dekat itu memang kita bisa menyukai itulah. Kadang-kadang kan yang dekat juga nggak kita sukai kan, nggak bisa jadi tulisan gitu. Iya. Jadi
paling mungkin soal hobi lah. Hobi itu bisa jadi tulisan. Apa keseharian Anda? Suka masak? Iya. Misalnya gitu kan. Nah, misalnya pengalaman kemarin masaknya nggak enak, Betul. dituliskan aja gitu. Hobi saya bantu istri masak. Gimana? Bantu istri memasak. Ah, Saya bantu makannya aja. itu pekerjaan bagus itu. Nah itu jadi banyak lah topik yang bisa dibuat begini. Ya. Kadang-kadang ada teman-teman juga menghadapi kesulitan yang sama, misalnya gini kan, dia ingin nulis artikel, tapi dia sudah membayangkan artikel itu akan terbit di media massa, dan dia sudah bayangkan itu nanti dibaca orang dan ditafsirkan macam-macam. Nah itu tadi masuk aspek fonis tadi, jadi udah gini. Nah itu dia udah mikirkan gimana tanggapan orang yang negatif. Betul. Itu menjadi penghalang untuk menulis tadi. Ya. Nah, makanya lebih baik tadi udah lanjutin aja, nanti kemudian sebelum itu jadi tulisannya minta orang membaca. Nah, misalnya kira-kira ngerti nggak? Jadi proses editing sekarang ini ya? Iya. Di review sama orang lain. Iya. Kalau misalnya dibaca, wah nggak enak, misalnya kan, lanjutkan terus. Itu seperti apa ya? Saya kan pengalaman yang kita paling dekat. Kayak pengalaman Bang Vincent sendiri ya. Ditolak masuk sebuah gedung kalau tidak pakai masker. Kalau Bang Vincent pakai masker saat itu. Iya, masker bengkoang yang katanya bisa menghaluskan kulit. Body lotion ini. Nggak boleh masuk bang, katanya. Padahal udah pakai masker. Enggak, abang pakai masker bengkoang. Nah itu beda lagi. Iya. Jadi ya memang beda-beda lah ya. Kan kami memang satu aktivitas tentang menulis, tapi trik yang berbeda. Jadi para pembaca, para pendengar boleh ya bebas menyesuaikan dengan gaya yang mana yang paling disukai ya. Iya. Nah kadang-kadang gini juga ya, pengalaman pribadi dulu lah belum aktivitas menulis ini. Kalaupun bisa, oke lah kita mau membayangkan kita bikin tulisan terbit nanti di blog ataupun di artikel di koran-koran misalnya kan. Iya. Kita jangan bayangkan itu kita nulis di koran. Bayangkan dulu kalian itu nulis di status di Facebook atau di Twitter atau di Instagram. Yang sederhana dulu ya. Kita bayangkan dulu. Jadi kita nggak terpaku dengan bahasa gitu ya. Kayak bahasa medsos lah. Gitu, ya. Saya jadi SY, yang jadi YG. Gitu. Nah, nanti setelah agak panjang kita baca balik, tinggal kita perbaiki tata bahasanya. Gitu. Pantas saya pernah nerima SMS seperti itu. Kirimkan ke nomor rekening ini, dia selesai membaca gitu. Maksudnya disuruh nomor apa, ngirim nomor rekening. Ya kadang-kadang ketemu juga SMS itu kan. Iya. Apa KTA tadi itu? KTA. Jadi tanpa agunan. Inilah itu. Wala, harusnya kan angsuran. Iya. Terus apalagi ya yang halangan kawan-kawan, tapi tadi blog writing tadi. Apanya itu? Apa solusinya kalau blog writing? Nih. Nah itu kan sering terjadi nih. Nah itu tadi beda-beda gitu kan. Nah kayak tadi ini saya hari ini juga tadi banyak kali halangannya. Nggak nulis, satu ngantuk, capek, ya kan. Padahal kopi udah 2 kilo. Sedih. 2 kilo miligram. Udah banyak lah kopinya kan. Biasa kalau ngopi itu langsung cas kan gitu. Iya. Ada aja halangannya. Itu termasuk halangan juga untuk menulis. Tapi karena beda-beda ya, kalau misalnya tadi karena saya nulis itu memang tuntutan pekerjaan, memang harus setiap hari, ya setidaknya 1 hari itu jangan sampai nggak menulis lah. Itu tadi kita cari ide, kemudian baca-baca buku dulu kan gitu kan. Nah baru kita kayak ya misalnya setelah syuting ini langsung nulis nanti di rumah gitu. Ya penting 1 hari ya jangan sampai nggak ada tulisan. Oke. Gitu. Nah, jadi ada semacam komitmen gitu ya? Iya, gitu. Jadi kalau kita memang komitmen untuk nulis, ya halangan tadi, blog writing tadi pasti bisa dilompati, nggak ada masalah sebenarnya. Saya kalau mau keras nih sama diri sendiri, kalau nggak nulis nggak makan, gitu kan? Nah, gitu. Itu tadi. Makanya memang harus bisa ngelawan diri pribadi. Jadi musuh paling berat itu kan diri pribadi. Iya, betul. Diri sendiri.
jangan lihat orang lain gitu. Jadi kalau kita mau mengatasi musuh itu adalah orang lain, maka kita harus mengatasi diri sendiri dulu. Benar. Itu. Kalau memang kita rasa kita tidak bisa menulis, cari apa permasalahannya, apa solusinya kan gitu. Betul. Kan terkait dengan yang kemarin Bang Abang bilang, kita harus bergaul sama orang-orang yang memang Lingkungannya yang lingkungannya mendukung kita. kita. Kalau mau menulis jangan cari orang yang nggak suka menulis kan begitu. Betul. Gabung sama penulis, wartawan, Ya. Blogger ya. blogger kan gitu kan, yang terkait dengan itulah. Gitu. Ya, saya juga pernah ngalamin ini yang namanya blog writing ini kan. Umumnya karena itu tadi terlalu fokus sama tema. Jadi saya merasa luwes gitu. Ya tadi kayak Abang bilang ya, sekarang saya perlu membaca buku yang berkaitan dengan itu, tapi nggak terlalu berat. Lalu kedua ya saya menikmati bukan menghindari kan. Menikmati itu ada masa-masa yang kita, ini kayak sangat berat, ini sangat beban, itu biasa gitu. Itulah dalam keseharian kan. Ya semua ada titik jenuh. Tapi kita sadar, saya menikmati proses ini juga. Ada proses lah. Jadi lingkaran ini kan, yang tadi awalnya menarik, tiba-tiba jenuh, berat, beban, akhirnya balik menarik gitu, siklus. Terus satu lagi, nah ini pengalaman juga. Jadi ingat kan, waktu Abang bilang bikinlah tulisan di majalah Penjemaat. Iya, benar. Itu langsung aku rekam itu. Iya. Kadang-kadang kan gini kan, itu masuk trik juga. Gitu. Benar. Ngomong gampang ya. Kadang kan kita memang budaya lisan. Berarti kita menganggap dengan berbicara itu lebih mudah daripada menulis, kan gitu kan. Ya udah kita rekam aja dulu yang tadi kita pikirkan, kita rekam di HP, direkod aja, ya kan. Setelah selesai rekod, dengarkan, tuliskan kembali yang kita rekam tadi. Nah, kadang itu bisa membantu juga kan gitu kan. Nah, karena kata-kata udah langsung muncul di otak. Tapi kita nggak bisa langsung tulis, rekam aja dulu. Benar. Itu satu trik juga. Nah, tapi kemarin belum siap tulisan itu. Malah mengungkap kebenaran. Nah itu juga satu halangan juga. Itu kan faktor usia kan. Nah, tapi untung diingatkan, ini pun juga ingat kembali. Iya. Nanti setelah ini udah ditunaikan siap, ya. Ditunaikan. Nah, itu tadi kan nyicil istilahnya. Nyicil tapi harus lunas. KTA. Nah, konsep kemarin kan harus cicilan untuk menulis itu kan. Artikel sepede apapun itu konsepnya nyicil tapi harus dilunasi. Malah keren kan? Disuruh ngetikan orang lain. Iya. Nah itu menarik juga ya kan. Nah satu, kita memang orang sibuk, tapi orang yang suka nulis, yang harus aktivitas memang menulis juga sibuk juga. Betul. Nah, jadi seperti tadi, saya udah rekam, ya kan. Tapi nggak langsung saya tuliskan, karena saya juga nulis hal yang lain kan. Tugas ya. Tinggal tadi konsep keroyokan, aku minta orang lain kirim rekaman tadi, dia yang menuliskan. Ngetikan ya. Gitu. Wah, sebenarnya juga dalam HP ada fitur yang ke speech text tuh. Oh ya, speech to text ya, langsung Speech to text daripada itu ya. Tapi mungkin kelemahannya masih ada beberapa, saya kayak titik nggak langsung jadi tanda baca titik begitu. Iya. Saya. Tapi setidaknya bisa menghemat juga sumber daya kan. Iya, bisa juga digunakan itu. Asal jangan salah cakep nanti kan. Ya, campur-campur bahasanya kan. Software-nya nggak ngerti dong, pakai campur bahasa karo deh. Misalnya kan saya simpan uang honor di bawah meja supaya ketemu istri. Udah masuk di situ. Ketahuan tadi. Ketahuan nih. Jadi demikianlah kira-kira untuk hari ini ya. Sekiranya bisa menyegarkan, memberi inspirasi dari penduduk kalian, mengucapkan terima kasih atas perhatian para pemirsa sekalian. Ya, jadi memang nggak banyak lah ya banyak kan. Sebenarnya kan itu tadi kadang kalau kita terlalu banyak ngobrol begini jadi hilang fokus ya kan. Hilang fokus. Padahal sebenarnya tulisan itu tetap ya kembali. Apapun ceritanya hidup ini harus ada tingkat langsung ke praktik aja gitu. Kita nggak usah terlalu banyak ngomong ya kan. Makanya setelah teman-teman nanti lihat video ini jangan tonton sampai habis gitu. Ya kan lebih baik subscribe dulu ya kan. Tekan tombol loncengnya, kemudian jangan lupa like, terus langsung ditulis. Nah, tadi kan lagi mikir nih. Nah, misalnya tadi pas lagi nonton ini, dia mikir ada utang. Ya udah, tulis aja gitu. Sekarang saya memikirkan saya sedang punya utang.
Saya mikir ini ketika saya menonton video tentang cara menulis. Jadi artikel. Udah jadi topik. Iya. Tinggal dikembangkan ya. Tinggal dikembangkan gitu kan. Kata penerbit kalian di channel video itu, untuk bisa menulis, pikirkanlah apa yang kita pikirkan. Langsung di depan laptop tuliskan. Iya. Sudah 10 kalimat kan? Jadi topik, tinggal dikembangkan. Satu paragraf ya. Nah, jadi tantangan kepada pemirsa ini, kalau misalnya punya tulisan, ketika nonton video ini, tiba-tiba langsung menulis, coba emailkan kepada kami, nanti kami lihat ingin hasilnya bagaimana. Kayak gitu. Dan jangan sungkan untuk konsultasi gratis dengan Bang Vincent, langsung bisa membalas. Ya, gratis. Bahkan nanti saya kasih traktir kopi. Traktir kopi. Bukan kopi pasti. Pasti bukan pasta gigi. Odol gitu. Odol. Kopi pasta. Mantap juga itu ya. Iya. Kopi pasta ya. Jadi kopi dicampur pasta. Pasta gigi, nggak tahu rasanya gimana. Oke, begitulah Bang Ananta ya. Ya, sampai jumpa. Salam. Kopi 20. Covid. Bye bye.